Pemirsa, 3 remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyerangan geng motor bersenjata tajam. 1 remaja terluka di tangan dan kepala akibat sabetan senjata tajam. CCTV merekam 3 remaja diserang geng motor di Jalan Bali, Perumnas 3 Arenjaya, Bekasi, Jawa Barat. Tiba-tiba pelaku datang menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang panik berusaha menyelamatkan diri. Pelaku merusak motor dan melukai salah satu korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban alami luka di tangan dan kepala. Anak-anak di situ ya lagi pada nungguin temennya, kata dia lagi nungguin temennya. Tiba-tiba ada gerombolan motor tuh, kata yang gerombolan motor ini orangnya, langsung lah digebukin gitu. Itu dikejar orangnya, terus kan orangnya pada lari tuh, motornya yang digebukin, terus pas di sini kena tuh orang yang ini. Aksi tawuran dan kejahatan kerap terjadi di wilayah tersebut. Warga berharap polisi lakukan patroli rutin untuk menghindari kejahatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Sragen, Jawa Tengah menghabisi anak kandungnya saat sedang tidur. Diduga pelaku malu karena memiliki anak yang sering mencuri dan masuk penjara. Warga Dukuh Telobongan, Sragen, Jawa Tengah dikejutkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan S, 64 tahun, ibu kandungnya. Korban S, pria 46 tahun, tewas dengan cara mengenaskan saat tidur di rumah. Usai menghabisi korban, pelaku yang sehari-hari berjualan sayur keliling menghubungi anaknya di Jakarta dan meminta bantuan kepada ketua RT setempat untuk membuang jasad korban ke sungai, namun ditolak. Buang ke sungai. Pak, itu pelaku siapa, Pak? Pelakunya ibu kandung sendiri. Kandung? Iya. Yang dibunuh anaknya, Pak? Iya, bunuh anaknya ya. Pelaku ibu kandung sendiri. Itu kenapa, Pak? Ya, cocok keluarga ya. Gimana anaknya itu agak Oke. Dugaan sementara, pelaku menghabisi korban karena malu. Korban kerap mencuri dan masuk penjara. Posisi korban ini sudah tutup dengan tikar oleh tersangka. Nah, mungkin merasa takut, saksi ini tidak mau untuk membantu membuang dan izin pamit keluar sambil memberitahukan kepada warga. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Bareskrim Polri menyerahkan tahap kedua berkas 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung. Pada saat bersamaan, Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga mendiang Brigadir J. Usai menjalani tes kesehatan, polisi menyerahkan berkas tahap kedua kasus pembunuhan Brigadir J ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, kelima tersangka Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Diki Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf mendekam di tahanan Kejaksaan Agung. Sebelum memasuki gedung Bundar, Ferdy Sambo menyampaikan maaf kepada semua pihak yang terdampak pada kasusnya, terutama keluarga Brigadir J. Saya lakukan semua ini Semuanya diam, beliau mau karena bicara. kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan. Ferdy Sambo menghabisi ajudannya Brigadir J di bekas rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Saat beraksi, mantan Kadif Propam tersebut dibantu 2 ajudannya dan seorang sopir. Selain menyerahkan 5 berkas tersangka kasus pembunuhan berencana, Polri juga menyerahkan 7 tersangka lainnya dalam kasus menghalangi proses hukum. Ke-7 tersangka diantaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan. Peristiwa yang terjadi di Magelang, kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah. Sidang akan dilakukan setelah jaksa menyusun dakwaan. Tim Liputan melaporkan.
Sekelompok pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara menebar teror di sebuah komplek perumahan dengan merusak mobil warga. Para pelaku beraksi berbekal senjata tajam. Tiga pemuda terekam CCTV merusak sebuah mobil milik warga di Jalan Rumah Sakit Haji Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga masih remaja tersebut beraksi mengenakan topeng dan jaket untuk menutupi identitas. Para pelaku menusuk ban mobil menggunakan senjata tajam, mematahkan spion, serta memecahkan kaca mobil menggunakan balok kayu. Korban mengetahui aksi teror tersebut setelah mendengar keributan. Korban sempat berteriak minta tolong, namun para pelaku berhasil melarikan diri. Sejumlah mobil milik warga lainnya juga menjadi sasaran teror para pelaku. Sementara itu, pihak keamanan komplek mengaku tak mengetahui aksi perusakan yang dilakukan pelaku. Dirusain, mulai dari kaca, ban semua dirusain. Ada 3 orang di CCTV. Ada gunakan senjata tajam tiga-tiganya. Udah ada buat LP di Polsek Percut Situan. Polisi mengejar para pelaku, sedangkan petugas keamanan komplek diperiksa secara intensif. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Sebuah truk gandeng bermuatan beras menabrak 3 kendaraan lain di Lumajang, Jawa Timur. 2 korban termasuk supir truk tewas di lokasi. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 minibus di Jalan Nasional Desa Wonoayu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dengan peralatan seadanya, petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi penumpang minibus yang terjepit. Roji, 54 tahun, penumpang minibus, bersama cucunya, Putri, yang baru berusia 5 tahun berhasil dievakuasi. Sedangkan ibu korban, Bunga, 43 tahun, dan Slamet Hartono, 47 tahun, sang sopir truk, tewas di lokasi. Sopir truk gandeng dan pengemudi minibus lainnya terluka ringan. Kecelakaan bermula saat truk gandeng bermuatan beras melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo. Setibanya di lokasi dengan jalan menurun, truk kehilangan kendali hingga menabrak kendaraan lainnya yang melaju dari arah yang sama. Kerasnya benturan membuat 2 minibus dan sebuah truk gandeng terpental ke dalam jurang sedalam 5 meter. Jadi yang terlibat ada 4 kendaraan, Xenia, Karimun, Paul Diesel, sama truk gandeng. Kemudian yang meninggal 2, luka berat 1, masih di perawatan, yang 1 luka ringan. Tadi proses evakuasinya cukup lama, itu apa kendalanya kemudian? Kendalanya karena masuknya kan ke jurang, terus korban yang meninggal masih terjepit di dalam Paul Diesel yang tertimpa gandengnya. Para korban dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Akibat melawan arah, seorang ibu di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten tewas tertabrak kendaraan lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkap.